Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Jokowi menegaskan, Kepres tentang pemindahan ibu kota ke Nusantara bisa ditandatangani dirinya atau Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disebabkan pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan IKN jika ibu kota resmi dipindahkan setelah diterbitkan keputusan Presiden. Usai menghadiri acara di JCC Senayan, Jakarta Rabu pagi, Presiden Jokowi menekankan Kepres IKN bukan hanya sekadar soal penandatanganan, tapi lebih dari itu. Jokowi bilang pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan IKN dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, logistik, listrik, SDM, hingga sarana sekolah dan rumah sakit. Karena itu Presiden menyebut penandatanganan Kepres pemindahan ibu kota negara bisa dilakukan dirinya atau Presiden terpilih Prabowo Subianto. Harus betul-betul siap betul, hanya tanda tangan gampang, satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditandatangani pindah itu semuanya harus siap, bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun. Sementara itu, PLT Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono merespons belum ditandatanganinya Kepres pemindahan ibu kota negara ke IKN oleh Presiden Jokowi dengan meminta wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. Sementara menyangkut pembangunan di IKN, Basuki menyebut kesiapan IKN sudah siap semuanya. Mau ya tanya beliau dong, masa tanya saya, ya? Persiapan IKN sendiri bagaimana, Pak? Ya udah lihat kan, kalau IKN semua ya sudah siap. Memasuki sisa masa jabatannya, Presiden Jokowi yang sempat berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Kamis 12 September lalu menyinggung soal janji Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Ibu Kota baru. IKN ini belum jadi, masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Pengamat politik menilai Presiden Jokowi yang menghabiskan sisa pemerintahan dengan menyempatkan berkantor dan menggelar sidang kabinet paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara sebagai pesan agar Prabowo melanjutkan pembangunan IKN. Kalau saya melihatnya, tentu ini pesan bagi Jokowi bahwa pemerintahan baru nanti, ya kabinet baru nanti, jangan melupakan IKN. Meminta bisa jadi Pak Prabowo Gibran, lalu juga kabinet-kabinet yang dibentuknya nanti, untuk bisa berkantor di sana, bekerja di sana, lalu ya mengatur pemerintahan di sana. Hingga kini, Jokowi belum menandatangani keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota negara ke IKN. Prabowo sendiri dalam janji kampanyenya memiliki sejumlah program prioritas yang menjadi andalan, antara lain makan bergizi gratis dan menaikkan gaji ASN TNI Polri yang membutuhkan anggaran cukup besar. Tim Liputan, Kompas TV. Belum ditandatanganinya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN disebabkan pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana penunjang di IKN. Presiden Jokowi bahkan mengatakan kemungkinan yang menandatangani Kepres IKN adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa makna ucapan dari Presiden Joko Widodo? Kita bahas bersama staf khusus Presiden Grace Natali dan juga peneliti ketahanan kota dari NTU Singapura, Profesor Zulfikar Amir. Selamat sore Mbak Grace, Pak Zulfikar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.
Ya, Mbak Grace, boleh mungkin dijelaskan apa sebenarnya maksud dari ucapan Pak Jokowi soal tanda tangan Kepres ini? Bisa juga ditandatangani dirinya atau bisa juga ditandatangani oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto? Ya, terima kasih Mbak Cynthia, Bang Sulfikar, apa kabar? Kalau kita simak pernyataannya Pak Jokowi, ini nampaknya menjawab pertanyaan media mungkin terkait dengan Kepres IKN. Dan menyimak penjelasan dari Bapak Presiden bahwa Kepres itu gampang saja kalau mau ditandatangani kapanpun, yang lebih penting adalah menunggu kesiapan untuk pindah. Artinya kalau Kepres ini ditandatangani, semua persiapannya sudah selesai dan secara teknis sudah bisa berkantor, mungkin beraktivitas di IKN. Sementara kan saat ini proses pembangunan masih terus berjalan. Artinya Pak Jokowi tidak ingin terburu-buru. Ini kan program jangka panjang sampai dengan 2045. Jadi diikuti perkembangannya, kalau memang sudah siap, ya Kepres itu tinggal masalah tanda tangan saja, begitu. Prof, sebagai seorang yang meneliti soal pembangunan proyek IKN, apa yang Anda lihat ataupun Anda tangkap dari situasi ini? Ini Pak Jokowi cukup pede kah atau bisa dinilai tidak pede justru? Sebenarnya saya tidak surprise ya, tidak terkejut bahwa pada saat ini Pak Jokowi belum menandatangani Kepres pemindahan ibu kota. Bahkan ini sebenarnya sudah diprediksi 2 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pemindahan kota pada bulan Juli atau bulan Juni 2024. Nah, kalau kita lihat kondisi IKN sekarang itu sebenarnya masih jauh dari selesai ya. Bahkan yang namanya Istana Presiden pun itu belum 100% selesai. Masih ada pembangunan dan pengerjaan yang dilakukan di dalam ruang dalam dari istana. Belum lagi kalau kita lihat fasilitas yang lain. Pada saat ini ada 4 kantor kementerian koordinator yang sampai sekarang pun belum 100% selesai. Belum lagi kita bicara tentang infrastruktur digital, infrastruktur listrik dan sebagainya, yang belum selesai semuanya secara sempurna. Apalagi kalau kita bicara tentang perumahan ASN yang tadinya disiapkan untuk pindah bulan September, tapi kita ketahui sekarang bahwa itu harus ditunda karena juga persiapan dari pembangunan rusun itu juga belum seluruhnya diselesaikan gitu. Jadi kalau kita lihat pada saat ini IKN itu sudah menghabiskan biaya sekitar 72 triliun dan kemarin otorita IKN itu menyampaikan meminta penambahan biaya sekitar 27 triliun. Dan ini sebenarnya upaya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Masalahnya adalah kalau kita lihat apa yang sudah dibangun saat ini dan kemudian kita proyeksikan kapan dia akan selesai dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan, estimasi saya minimal 2-3 kali lipat dari biaya yang sudah dihabiskan untuk menyelesaikan apa yang sudah ada sekarang. Jadi sekarang masalahnya adalah apakah kita punya uang yang cukup sama besarnya seperti 3 tahun sebelumnya untuk menyelesaikan apa yang sudah dibangun saat ini. Dan itu menjadi pertanyaan besar dan saya kira itu yang menjadi alasan kenapa Pak Jokowi itu mengambil tindakan untuk pindah berkantor di IKN selama 40 hari terakhir masa jabatannya, karena dia sendiri sebenarnya sepertinya kurang mendapatkan keyakinan penuh dari Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo sudah pasti akan melanjutkan pembangunan IKN. Jadi ini upaya untuk menunjukkan bahwa nih Pak Prabowo sudah ada bagian yang selesai, tinggal dilanjutkan. Dan sepertinya itu karena beliau kurang yakin menurut Anda ya. Mbak Grace, nah kalau tadi Profesor Sulfikar bilang ada kemungkinan Pak Jokowi tidak yakin Pak Prabowo akan melanjutkan. Dan kalau alasan Presiden belum tanda tangan Kepres karena menunggu kesiapan, bukankah tadi Pak Basuki sudah bilang semuanya sudah siap? Apa yang menjadi pertimbangan sebenarnya? Begini Mbak, kalau Kepres itu ditandatangani, artinya kan secara de jure dan de facto yang digunakan sebagai ibu kota untuk beraktivitas itu adalah IKN. Sementara IKN ini masih dalam proses pengerjaan dan semuanya masih on the track. Kita memang bicara
tentang sebuah program jangka panjang. Kalau kita lihat tahapannya sampai dengan tahap paling akhir nanti itu membutuhkan waktu puluhan tahun sampai dengan 2045 begitu. Dan kalau untuk anggaran ini pun akan dicicil ya untuk setiap tahunnya begitu. Jadi ini bukan seperti membangun rumah atau membangun gedung yang hanya hitungan jangka pendek. Kita membangun sebuah ibu kota dari nol dan oleh karenanya membutuhkan waktu yang panjang. Nah, Pak Jokowi kalau saya lihat justru memberikan ruang kepada presiden selanjutnya dalam hal ini Pak Prabowo. Kita lihat juga dalam perencanaan anggaran bagaimana misalnya Pak Jokowi itu memberikan ruang sekalipun masih dalam otoritasnya beliau, masih dalam masanya beliau, beliau justru tidak memaksakan mematok sekian untuk IKN, malah memberikan ruang agar presiden terpilih selanjutnya lah yang akan punya the final say ini mau dianggarkan berapa begitu, karena kan memang presiden selanjutnya dalam ini Pak Prabowo punya program-program juga begitu. Jadi ini justru Pak Jokowi memberikan ruang kepada Pak Prabowo. Kalau beliau mau teken sekarang tentu bisa saja, tetapi kan yang akan menjalankan karena sudah pada masa transisi ini kan juga akan berdampak kepada Pak Prabowo. Makanya Pak Jokowi justru menyadari bahwa ini masa transisi dan ini adalah proses yang masih terus berlangsung. Beliau menunggu kesiapan, jadi tidak memaksakan. Nanti kalau dipaksakan sekarang, pasti teman-teman juga akan mengatakan kenapa mesti dipaksakan. Justru saya ke Prof. Zulfikar. Prof, kalau dari statement Mbak Grace tadi, Prabowo mengisi ruang itu, menurut Anda Pak Prabowo akan mengisi ruang itu tidak? Karena kalau kita lihat Pak Prabowo kan juga punya kebutuhan fiskal besar, punya program-program andalan dari Pak Prabowo sendiri. Kalau kita lihat kondisi IKN ini memang membutuhkan suplai dana secara terus-menerus jika kita ingin agar paling tidak bagian dari yang sudah dibangun yaitu kawasan inti pusat pemerintahan itu bisa berfungsi secara sempurna sebagai sebuah kota, paling tidak kota dalam skala kecil. Dan ini paling tidak membutuhkan waktu 3-5 tahun ke depan dan butuh komitmen finansial dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat komitmen finansial ini itu juga sebenarnya belum 100% muncul secara eksplisit ya dari pemerintahan dari Pak Prabowo ya. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo sendiri kan sebenarnya punya agenda-agenda khusus yang ingin dia wujudkan sebagai bagian dari janji kampanye beliau. Dan pembangunan IKN ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mendesak untuk dilakukan, apalagi untuk ditandatangani Kepresnya secepat mungkin, karena konsekuensinya itu sangat besar. Karena begitu surat ini, Kepres ini ditandatangani, seluruh aktivitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu harus dilakukan di IKN, sementara fasilitasnya itu belum ada gitu ya. Jadi saya yakin Pak Prabowo akan bersikap rasional dan seperti beliau mengatakan beberapa kali bahwa ini adalah proyek jangka panjang. Nah, masalahnya adalah jangka panjang itu sampai mana dan apakah Pak Prabowo sendiri punya semacam roadmap yang jelas dalam pemerintahan beliau nanti dalam melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Yang jelas saya yakin secara rasional pasti Pak Prabowo akan memprioritaskan program-program yang yang langsung terasosiasi dengan kepemimpinan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu seperti misalnya program makan gratis, lalu kemudian pembangunan perumahan dan sebagainya. Lalu apakah ini artinya Anda melihat ada potensi keberlanjutan IKN di tangan Pak Prabowo tidak dilanjutkan atau seperti apa? Mungkin tidak akan benar-benar berhenti sama sekali, dilanjutkan, tetapi akan terjadi pelambatan, akan terjadi slowdown di dalam proses pembangunan IKN. Dan ini punya konsekuensi teknis juga kepada pembangunan IKN, karena pembangunan ini terlanjur berjalan ketika dana atau uang biaya yang diberikan itu sedikit, jauh lebih kecil dari yang diberikan sebelumnya. Maka butuh perawatan yang mungkin biayanya akan jauh lebih besar kalau kita tidak ingin agar apa yang sudah dibangun itu tidak rusak dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ini ada
konsekuensi teknis yang harus dipikirkan, tapi di sisi lain tentu ada prioritas-prioritas ekonomi politik yang harus dikedepankan oleh Pak Prabowo sendiri. Oke, Mbak Grace, jika disebut seperti yang disebut oleh Prof. Zulfikar tadi, dan juga di sisi lain Pak Jokowi bilang bahwa penandatanganan Kepresnya bisa saja dilakukan Pak Prabowo. Apakah ini artinya Pak Jokowi meragukan juga komitmen Pak Prabowo untuk menuntaskan proyek IKN? Mbak Grace? Saya rasa tidak demikian artinya Mbak Cynthia. Dan kalau kita, saya rasa tidak demikian artinya Mbak Cynthia. Kalau kita perhatikan berbagai pernyataan Pak Prabowo terutama terkait IKN, beliau justru berkomitmen akan melanjutkan dan bahkan kalau bisa menuntaskan pembangunan. Jadi saya pikir kita tidak perlu berspekulasi yang negatif ya, apalagi pernyataan beliau secara eksplisit mengatakan akan melanjutkan dan bahkan kalau bisa menuntaskan. Sampai saat ini pembangunan prosesnya masih on the track di IKN, di kawasan inti pusat pemerintahan, istana, kantor-kantor menteri, kemudian rumah tapak menteri juga sudah jadi. Tapi kan di sisi lain Pak Prabowo juga punya program-program andalan dirinya juga, Mbak. Apalagi ini kan program jangka panjang, Mbak, bukan program 5 tahun. Sampai dengan 2045 diperkirakan baru akan selesai. Kita membangun sebuah ibu kota, bukan sebuah atau kawasan kecil, kawasan ekonomi misalnya. Kan ini sebuah kawasan yang luas sekali, luasnya bisa 4 kali lipat dari Jakarta saat ini. Jadi ini program jangka panjang yang memang anggarannya itu akan dianggarkan juga dicicil dalam tahun ke tahun ya. Tidak lamsam begitu 2-3 tahun saja sehingga akan besar sekali, kan tidak demikian, sehingga bisa tetap berjalan beriringan dengan program-program lainnya. Tapi tentunya berapa yang dialokasikan kita tunggu nanti dinamikanya ke depan. Namun komitmen itu ada dan kami semua optimis bahwa Pak Prabowo akan juga menepati komitmennya, apalagi di dalam program Pak Prabowo juga disebutkan ada pemerataan pembangunan dan juga melanjutkan IKN. Oke, Prof, bulan Agustus Anda memposting ke IKN. Nah, menurut Anda persiapan dan juga pembangunan di sana seperti apa? Percaya dirinya pemerintah begitu besar? Kalau menurut Anda, apakah ada kemungkinan lanjut atau mangkrak atau seperti apa? Selaku peneliti dari Ketahanan Tata Kota. Ya, apa yang saya lihat di sana sebenarnya tidak terlalu jauh dari ekspektasi saya ya. Dan itu sebenarnya menunjukkan realita dari pembangunan IKN yang jauh dari apa yang diglorifikasi oleh pemerintah mengenai pembangunan IKN sebagai sebuah smart city, sebagai sebuah forest city dengan berbagai jenis teknologi. Yang saya lihat adalah sekumpulan bangunan yang sebenarnya belum selesai, tidak satu pun yang 100% selesai dan belum bisa disebut sebagai sebuah kota. Nah, ada 2 implikasi yang saya lihat di sini. Pertama adalah bahwa ketika kita berbicara tentang kelanjutan proyek IKN, yang jadi pertanyaan besar adalah seberapa besar sebenarnya biaya real yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini sehingga IKN itu benar-benar berfungsi sebagai sebuah kota. Kita tidak tahu, Mbak. Di sisi lain, sebenarnya Pak Prabowo itu tidak punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan pembangunan IKN secara finansial. Kenapa? Karena pemerintah Jokowi sendiri itu sudah mematok 20% dari 466 triliun yang dibiayai oleh APBN, dan sebenarnya saat ini uang yang sudah dikeluarkan pemerintah sudah hampir mencapai threshold itu gitu. Jadi kalau misalnya tahun depan pemerintah mengucurkan sekitar 20 triliun, ya sudah selesai tanggung jawab Pak Prabowo karena uang pemerintah yang dipakai sudah mencukupi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Jokowi sendiri gitu. Tinggal bagaimana caranya mendapatkan investasi dari luar, dan itu yang jadi pertanyaan besar saat ini. Baik, terima kasih Prof. Zulfikar Amir dan juga staf khusus Presiden Mbak Grace Natali sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya setelah sempat terhenti karena mengantisipasi dampak gempa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kereta cepat Wus kembali beroperasi.